hari ini. Kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelas bisa pimpin kita doa atau salah satu yang sudah ditunjuk oleh ketua kelas. Silakan. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat untuk kegiatan pelajaran kita di pagi hari ini? Masih. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Absennya. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Berapa orang ketua kelas? 3 orang. 3 orang. Atas nama siapa itu? Yeremias Alessandro Leu. Yeremias Alessandro Leu. Yeremias sama Yeremias. Kenapa alasan Yeremias? Izin ada. Oh ya, Yeremias izin ikut ANBK ya. Ya, siapa lagi kalau yang 3 orang tadi? Yohanes Erlangga. Oh, Yohanes Prianto. Ya, siapa lagi? Sriwiyanti. Oh, Sri Yanti. Ya, jadi 3 orang ini Alois, Burianto, dan Sri. Mereka 3 ini izin untuk mengikuti kegiatan ANBK. Oh, baik. Berarti dari 16 orang kita tinggal 13 orang. Baik. Terima kasih anak-anak. Anak-anak masih ingat pelajaran terakhir kemarin? Masih. Ya, baik. Terima kasih. Apa yang kalian ingat tentang pelajaran pertemuan atau pembelajaran yang terakhir kemarin? Tentang memilih lahan. Ya, masih di KD yang sama, yaitu menerapkan budidaya hijauan pakan pada materi apa tadi? Memilih lahan. Ya, baik. Memilih lahan untuk menanam hijauan pakan ternak. Memilih lahan. Ada yang masih ingat memilih lahan itu apa saja yang harus kita perhatikan atau apa saja yang harus kita persiapkan? Masih ingat itu? Masih, ya. Apa itu yang harus kita persiapkan dalam memilih lahan untuk menanam hijauan pakan ternak? Oh ya, sumber air harus dekat dengan lahan yang kita pilih. Selain sumber air apa lagi? Kesuburan tanah. Ya, tanah yang kita pilih untuk menanam hijauan pakan ternak harus tanah yang tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai hari ini anak-anak yang berhubungan dengan pemilihan bibit di sini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan budidaya hijauan pakan ternak ruminansia dengan tepat melalui pengamatan gambar, diskusi dan studi literasi. Itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang berhubungan dengan bibit, dengan bibit tanam. Mari kita perhatikan di sini anak-anak. Ya, di sini ada gambar bentuk daripada bibit tanam. Bentuk dari bibit tanam. Kemudian ada gambar di sini ada stek, ada rumput yang bagus. Ya, stek, ada poles dan juga ada ya yang ditanam, ada juga yang disediakan di situ yang bagus. Kemudian ada juga yang di situ ada poles yang akarnya tidak ada. Oleh karena itu, anak-anak Ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Anak-anak tidak bisa membaginya sendiri sesuai dengan keinginan hati, tapi Ibu yang membagikan bisa? Bisa. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok berapa ini? 4. Ya, kelompok 4. Dan ini kelompok
bijak. Ya. Di situ. Di LKPD itu sudah ada petunjuk penggunaannya. Di situ ada nama-nama kelompok, ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan. Setelah itu anak-anakku mulailah sekarang ini bisa mencari informasi yang ada dalam materi ajar kemarin itu sudah kasih ya, itu sudah bagikan, itu sudah gandakan, itu sudah berikan tak? Sudah ya. Yang kedua ya ini materi. Masalah yang ada di depan, ada juga di dalam itu. Ada di dalam LKPD, ada gambar-gambar yang ada di situ bisa diperhatikan. Bisa di depan juga ada di LKPD juga ada, bisa diamati di situ. Kemudian tentukan jawab rumusan masalah yang menurut Anda atau menurut kelompok masing-masing yang sesuai dengan fenomena atau gambar yang ada di depan. Dengarkan. Setelah mengamati gambar di atas, tulislah rumusan masalah yang Anda temukan. Bagaimana cara memilih bahan pakan ternak ruminansia? Jawaban. Pertanyaan pertama, mengapa dalam memilih bibit tanam hijauan pakan ternak ruminansia berupa kol harus masih memiliki banyak akar? Jelaskan. Karena tanpa akar, pertumbuhan pakan akan lambat dan kemungkinan tidak akan tumbuh. Jenis tanaman hijau pakan dibiarkan sesuai dengan tingkat kesukaan ternak agar bobot badan ternak tersebut tidak berkurang. Pertanyaan keempat. Pada gambar B, stek yang ditanam terbalik dengan pangkal tunas menghadap ke bawah dan tuas dari stek tidak menyentuh tanah. Bagaimana pertumbuhan stek hijau pakan ternak tersebut? Jawab, pertumbuhannya melambat dan tidak optimal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan. Silakan. Silakan Kristina. Memilih bibit tanaman yang bagus, maka hasil produksi tanamannya akan meningkat. Kalau memilih bibit tanaman yang jelek, maka hasil produksi pertumbuhan menurun dan menjadi jelek. Silakan ya, diam silakan. Silakan. Rumusan masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan produksi hijauan? Ya, dari kesimpulan yang ada tadi, masih ada kata di sini. Dionysius bilang rumusan masalah yang Dionysius ambil yang tepat menurut Dionysius adalah bagaimana meningkatkan produksi hijauan pakan. Dan memang jawaban yang tepat Dionysius. Kita tepuk tangan Dionysius. Ya, sudah menyebarkan lembaran ini, lembaran LKPD tadi itu. Dari pertanyaan-pertanyaan mana yang jawabannya benar? Ada yang salah. Salahnya di mana? Atau benarnya berapa? Salahnya berapa? Untuk kelompok 1, Angelina Matium. Silakan Angelina. Jenis hijauan yang kita budidayakan berupa rumputan dan leguminosa. Bentuk bibit tanam berupa stek, pols, dan biji. Pertimbangan pemilihan bibit tanam hijauan pakan ternak, produktivitasnya harus tinggi, kandungan nutrisinya harus tinggi, hijauan yang dibudidayakan harus disesuaikan dengan jenis ternaknya. Kondisi tanahnya juga harus subur. Sudah? Oh iya. Terima kasih untuk Angelina. Kita tepuk tangan untuk Angelina. Ada yang mau tambah untuk kesimpulannya? Nah, kesimpulan yang diambil karena tidak ada, kesimpulan yang diambil oleh Angelina begini. Jenis hijauan pakan yang dibudidayakan, yang akan kita pelihara, yang akan kita tanam, itu berupa rumputan leguminosa. Kemudian bentuknya, bentuk bibit tanamnya ada pols, ada stek, ada biji, bisa juga berupa stolon juga bisa. Anak-anakku bisa memahami materi tentang pemilihan bibit pada pagi atau siang hari ini? Sudah bisa dipahami. Oleh karena itu, Ibu karena sudah bisa dipahami, Ibu tanya secara lisan. Bisa kita jawab secara lisan ya? Iya. Untuk kita memilih bibit, misalnya pols. Pols atau kata lainnya apa itu?
Sobekan rumpun. Sobekan rumpun. Kita pilih pols sobekan rumpun ini. Kita pilih pols yang seperti apa, yang bagaimana, pols yang bagaimana sehingga produksi pertumbuhannya meningkat. Produksi pertumbuhannya meningkat. Pols yang bagus, yang baik itu seperti apa, yang bagaimana. Ibu minta nomor 1, mungkin ada pols yang bagaimana? Pols yang harus memiliki banyak akar. Kita ambil pols harus punya banyak akar. Supaya apa? Pertumbuhannya bagus, baik, sehingga produksinya baik atau banyak. Apalagi kelompok 2. Pols yang baik bagaimana? Pols yang baik, kelompok 4. Pols yang baik. Calon anakan yang baru. Diambil dari calon anakan yang baru. Diambil dari calon anakan yang baru. Kemudian apa lagi? Pols yang baik harus punya banyak akar. Diambil dari calon anakan yang baru. Diambil dari calon anakan yang baru. Apa lagi? Pols yang baik. Sobekan sehat. Nah, diambil dari sobekan rumpun yang sehat. Tidak boleh yang berpenyakit, daunnya lubang-lubang, ada yang sudah layu. Kita tidak boleh ambil seperti itu. Ambil yang masih sehat. Apa lagi? Pols yang baik diambil dari tepi rumpun, harus banyak mengandung akar. Ya, yang harus sehat. Apa lagi? Dari calon anakan yang baru. Ambil cuma 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Kenapa kalau misalnya 1 saja? Kalau dia mati habis toh? Ambil cuma 1 saja, kalau ditanam lalu mati habis. Kalau lebih dari 1, satunya mati, yang lain masih bisa hidup. Nah, seperti itu. Anak-anak, karena waktu sudah mau selesai, di situ di LKPD itu kita akan mengakhiri. Tetapi di situ di LKPD itu ada tugas. Seperti biasa tugasnya dikerjakan di rumah, untuk pertemuan kali berikutnya bisa dikumpulkan. Bisa ya? Ada tugas-tugasnya. Nah, bisa dilihat di situ ada tugas-tugasnya, bisa dikerjakan. Ada berapa nomor itu? 4 nomor itu bisa dikerjakan di rumah, lalu pertemuan kali berikutnya bisa dikumpulkan. Untuk pertemuan kali berikutnya anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali berikutnya adalah menanam hijauan pakan ternak. Nah, masih di KD yang sama, yaitu KD menerapkan budidaya hijauan pakan ternak. Materinya adalah menanam hijauan pakan ternak. Bisa dipahami ini anak-anak? Bisa. Oleh karena itu, materi untuk kali berikut atau pertemuan kali berikut itu bisa dipelajari, mencari di buku-buku materi tentang budidaya hijauan pakan ternak, atau pada buku modul budidaya hijauan pakan ternak atau agribisnis pakan ternak Finansia, itu di situ ada. Bisa dicari terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, sehingga pada saat kita pertemuan kali berikutnya materi itu anak-anak sudah bisa ada bayangan. Bisa ini? Bisa. Baik. Untuk itu anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Sebentar pulang ke rumah masing-masing, jaga kesehatan, jalan ke sana kemari, keluar masuk dari rumah, harus beritahu orang tua di masa pandemi ini, sehingga kita punya kondisi tubuh, kita punya kesehatan masih bisa terjaga untuk kita kembali lagi ke sekolah untuk belajar bersama-sama walaupun masih terbatas. Baik anak-anak, untuk menutup kita punya kegiatan pada siang hari ini, Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita doa penutup. Ketua kelas, siapa yang ditunjuk? Marice. Marice siapa? Maria boleh, silakan. Terima kasih anak-anak dan selamat siang.
siang. Siap.